Oke, baik teman-teman, saya akan menunjukkan, wheels of names ya. Nah, mana ya? Sebentar, kita buka ya terserah sih mau pakai apa ya, mau pakai Google atau mau pakai apapun gitu ya boleh, silahkan. Ini saya biasanya pakai Google Chrome. Nah ini ya teman-teman ya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ketikkan wheels of name. Nanti ada pilihannya, ada ini bisa, atau yang satunya juga bisa. Ini semuanya sama. Oke, saya pakai yang ini dulu ya teman-teman ya. Nah, ini namanya bisa kita ganti, misalnya Bu Ria. Siti Zahra. Terus yang belum disebutkan silakan. Siapa Syahar ya. Terus siapa lagi? Apa Nur Solihah. Siapa yang belum disebutkan namanya? 1, 2, 3, 4, 5, Aini, Bu. 8, 9, 10. Ini siapa ya? 11. Iya, Bu. Oke. Melvi juga belum kayaknya. Melvi. Ada lagi yang belum? 1, 2, 3, 4. Marlina, Bu. 11. Oh, sama Budi. Ini ya Mardiana ya? Marlina dan ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Satu lagi siapa ya? Bu Rizka, Bu. Oh iya. Bu Rizka kan nggak hadir. Oke, yang hadir aja. Nah, ini teman-teman, kalau sudah seperti ini, itu tinggal diklik aja. Nih, ya sekarang kita akan melihat siapa nih yang akan maju duluan untuk menyanyikan lagu Balonku, misalnya gitu ya. Kita tinggal klik aja ini. Yeay, Nur Hajar. Berarti Nur Hajar yang nanti akan maju duluan untuk menyanyikan lagu Balonku. Ini kalau sudah, supaya tidak bingung lagi dan tidak mengulang gitu ya, ini langsung kita remove aja Nur Hajar. Terus seperti itu. Yang selanjutnya siapa? Sekarang giliran yang kedua ya, siapa nih yang akan maju? Ya, apakah Bu Siti Zahro? Iya, Siti Zahro, silakan maju. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau sudah ingat di-remove. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Sampai di sini paham kan ya teman-teman ya? Jadi nanti ini tuh akan memudahkan anak-anak, memudahkan kita juga untuk menunjuk anak tanpa kita seolah-olah menunjuk secara langsung. Karena kan mereka ini nih, Bu Guru kan lihatnya dari laptop ya teman-teman, anak-anak lihat dari sini nanti maju satu-satu. Jadi ada gamifikasi atau membawa suasana pembelajaran dalam bentuk games. Meskipun itu sederhana ya, hanya papan nama yang diputar aja gitu, tapi itu akan membuat anak-anak senang. "Ayo siapa lagi? Aduh duh duh, aduh siapa ya? Aduh jangan aku dulu dong Bu, jangan aku dulu dong Bu." Nah itu justru akan membuat adrenalin bertambah ya. Saya yakin teman-teman juga adrenalinnya bertambah ya waktu pas berbicara di depan.
Masih ingat nggak suasana menegangkannya tuh? Gimana Bu Nuraini Barkah? Kalau diingat-ingat lagi, Bu. Menegangkan sekali, Bu. Iya. Nah, yes, yang namanya proses pembelajaran, teman-teman, ketika kita ingin mengajarkan sesuatu, jangan hanya masuk dari sisi kognitif saja, jangan. Tapi harus feel-nya dapat. Nah, bagaimana perasaan tegang, bagaimana perasaan kita deg-degan, bagaimana kita harus, apa ya, demam panggung gitu, itu campur aduk itu akan terus dirasakan teman-teman. Dan materi yang akan kita sampaikan itu nyampe. Mungkin oke lah materinya tuh nggak ngerti gitu, tapi itu ketegangannya tuh dapat. Dan kalau ketegangannya dapat itu sampai anak-anak nanti gede, itu akan ingat, "Oh iya dulu tuh aku suruh maju, tapi bu gurunya muter-muter roda gitu, aku deg-degan banget," gitu. Misalnya, ingin menyanyikan lagu Rukun Islam, ini kan lagi tema Ramadan nih gitu ya, misalnya, Rukun Islam siapa yang sudah hafal, siapa yang belum, kita pengen tahu. Sebetulnya kan itu materi ya, Rukun Islam itu kan materi, mungkin ada anak yang sudah bisa, ada yang belum. Nah, bagaimana kita menyampaikan hal tersebut tanpa kita, seolah-olah terlalu menggurui, itu bisa melalui gamifikasi atau melalui permain game, salah satunya melalui Wheels of Names ini. Nanti teman-teman, saya punya tugas nih, dari mulai untuk hari Senin, silahkan dibuat Wheels of Names-nya, divideokan bagaimana sukanya anak-anak ya. Nggak perlu lama-lama, Bu, satu kelas divideoin, jangan, kebanyakan nanti HP-nya penuh, jangan. Cukup satu 2 orang saja gitu ya, cukup satu 2 orang saja, kita ingin melihat ekspresi bahagianya mereka. Bagaimana mereka berbahagia dengan pembelajaran yang kita lakukan. Karena tujuannya kan kita ingin membuat atau merancang, mendesain pembelajaran yang berkualitas nih teman-teman. Ceritanya kan seperti itu. Memanfaatkan media teknologi. Jadi jangan sampai mata kuliah ini tuh mata kuliah yang sia-sia, jangan. Tapi harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan supaya teman-teman bertambah kualitasnya dalam proses mengajar, bertambah skill-nya dalam mengajar, dan bertambah engagement-nya atau, eee, hubungan, keterikatan dengan murid, "Oh iya enak lah, aku mau belajarnya sama, sama Bu Melvi aja, soalnya seneng kalau Bu Melvi tuh ada main games, ada apa," misalnya seperti itu. Terus misalnya menggunakan ada laptopnya, ada apa, nah itu bisa ada engagement yang tinggi. Kalau engagement yang tinggi antara guru dengan siswa, keterkaitan atau hubungan yang erat antara guru dan siswa itu terjalin, teman-teman yakin deh, sampai anak itu sudah kuliah, sampai anak itu sudah kerja, bahkan sudah sampai jadi guru seperti kita, itu feel-nya tuh masih kerasa, feel-nya tuh masih kerasa. Jadi ada perasaan yang, "Aduh iya ya dulu saya diajar sama, ibu tuh seneng," gitu. "Saya pengen pengen jadi guru PAUD aja lah," gitu. "Pengen kayak ibu," gitu, dan akhirnya kita punya punya rasa yang itu nggak akan bisa terukur oleh uang loh teman-teman, bener, nggak akan bisa terukur oleh uang. Karena, eee, masih 13 lebih 5 ya, saya punya murid yang saat ini sudah jadi guru di tempat saya. Saya sudah pernah cerita sepertinya ya. Jadi guru di tempat saya juga, "Kamu tuh ngapain sih?" gitu ya, "jadi guru TK, kan masa depannya nggak bagus-bagus juga gitu, kamu kan pinter," gitu. Saya tahu dia anak yang pinter, selalu dapat ranking, berprestasi, tapi kenapa milih jalur PAUD dan akhirnya dia malah jadi guru gitu di tempat saya, punya lembaga. "Nggak tahu Bu," katanya, "enak aja sama Bu Cucu." Saya bilang, "Saya kan galak," dalam tanda kutip, saya tegas gitu untuk urusan-urusan yang terkait dengan masalah kedisiplinan, bagaimana terkait dengan membuat orang menjadi lebih baik, kan saya termasuk orang yang cukup disiplin, karena bagaimanapun juga salah satu kunci kesuksesan, apapun profesinya adalah guru, ya termasuk guru ya akan mencetak generasi yang lebih ini, ya adalah, si disiplin itu sendiri. "Nggak tahu Bu," katanya, "saya ngerasa dulu waktu saya zaman TK dulu tuh, saya masih masih tahu gitu rasanya bagaimana ditepuk-tepuk, ininya, jadi yang diinget tuh itunya, materinya mah nggak inget.
ditepuk ininya katanya, terus dikasih gini, dikasih senyum, ditanyain, "Udah makan belum?" Itu ternyata itu yang diingat. Yang kaget lagi teman-teman, yang kaget lagi baru gitu ya, baru kemarin kan baru pengumuman SMBP ya kalau nggak salah, yang penerimaan Seleksi Nasional Mahasiswa Berprestasi ya. Nah itu kan baru ada pengumuman. Ternyata ada satu murid saya, zaman saya waktu ngajar di TK dulu gitu ya, di tempat saya ngajar yang dulu, sekarang dia sudah lulus SMA dan masuk ke UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Masuk ke UPI jurusannya PAUD. Jurusannya PAUD, dan saya juga nanya, "Kamu ngapain ngambil jurusan PAUD?" Padahal dia tuh teman-teman juara satu olimpiade kimia tingkat nasional. Jadi dia tuh sampai ini ya, sampai, dicemooh oleh teman-temannya, "Kamu ngapain sih," katanya, "ngambil jurusan PAUD, kamu juara tingkat nasional, pakai itu ya, pakai sertifikat itu udah pasti diterima di ITB." Di ITB dia diterima loh teman-teman, enggak, dia ngambilnya UPI, PAUD ya jelas diterima ya, jelas diterima, "Itu kenapa?" Saya bilang, "Kamu ngambil jurusan itu." Ya saya ngobrol banyak dengan ibunya gitu ya, ya kalau sama Bu Cucu katanya masih malu-malu, Bu, tapi kalau cerita sama saya sih dia, dulu waktu di TK tuh seneng banget katanya dikasih kesempatan, dikasih kebebasan untuk, mengekspresikan diri, dia suka menggambar, boleh menggambar, kadang dia suka nyanyi, ya dia pengen nyanyi saya bolehkan gitu. Yang akhirnya itu terbawa sampai akhirnya dia memilih jurusan gitu. Ya saya kaget dan bangga juga sih ya gitu, sebagai seorang guru yang, sudah mengantarkan muridnya, bahkan yang dia ingat, gurunya kan udah banyak ya Bu, katanya dari mulai TK, SD, SMP, SMA, tapi salah satu guru yang selalu dia ceritakan ya Bu Cucu katanya, padahal lama sekali nggak ketemu gitu ya, sudah hampir berapa tahun yang lalu berarti, SD aja 6 tahun, 6 tahun 6 tahun, 12 tahun, hampir 12 tahun, 13 tahun lah saya nggak ketemu sama dia, bahkan sudah pernah berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain, tapi ternyata masih masih di eee, masih diingat. Jadi sekali lagi nih teman-teman, TIK jadikan itu sebagai membangun bonding, engagement dengan murid-murid kita, dengan anak-anak kita, supaya kita tuh, bisa terus dikenang, bisa terus dirasakan kehadiran kita dimanapun anak-anak itu nanti akan, berada gitu nantinya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Kalau tadi sudah menggunakan wheels of names, yang selanjutnya adalah sebentar, saya close ininya dulu deh, wheels of name-nya dulu. Ini, oke saya buka ini yang baru ya, buka Google yang baru. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya. Nah ini boleh dicatat nih teman-teman, word wall. Word wall. Nah ini kita tuh semua tuh sudah tersedia di internet. Jadi zaman sekarang tuh enak banget sebetulnya, kita mau bikin media, kita mau bikin apa tuh sudah tersedia. Jadi nanti nih teman-teman boleh boleh mencoba ini ya, boleh mencoba wordwall.net untuk membuat, materi atau media yang menarik buat anak. Jadi kalau, mungkin nanti bisa dibicarakan gitu ya dengan kepala sekolah, misalnya, "Bu, saya misalnya di hari tertentu, satu hari dalam seminggu, saya pengen mengajak anak-anak itu mempelajari atau menggunakan, laptop gitu sebagai media pembelajarannya." Misalnya seperti itu, supaya anak-anak juga lebih, bisa memanfaatkan teknologi dari sisi yang baiknya ya teman-teman ya. Oke, sebentar ini saya hapus dulu ya.
Tadi saya sudah bikin sebetulnya. Nah, saya balik lagi ke sini ya teman-teman ya. Teman-teman ini kalau saya ini kan sudah apa namanya, sudah sign up. Ini saya itu dulu ya, saya keluar dulu ya. Saya keluar dulu. Nah, untuk teman-teman nanti yang pertama kali adalah ini dulu nih. Daftarlah untuk membuat. Daftar dulu. Kita pakainya ini aja. Pakainya Google. Kan teman-teman sudah punya akun Google masing-masing kan ya. Nah, ini kan saya pakai ini tutup e-learning. Selanjutnya kita buat aktivitas. Nah, yang ini kita buat aktivitas. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau di TK itu kan suka ada maze, bener nggak? Suka ada maze. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Maze-nya kita ganti dalam bentuk digital. Kita bikin ya teman-teman ya. Nah, misalnya ini, jangan kuis deh. Games Ramadan. Misalnya ya ini ya. Pertanyaannya, anak sholat di. Nah, ini kita pertanyaannya di sini. Kalau anak TK yang sudah bisa baca, misalnya di TKB ini bisa ya misalnya. Tapi kalau untuk anak yang belum bisa baca, Bu, saya kan ngajarnya di TKA. Kita bisa bantu dengan gambar. Ini klik yang ininya ya, teman-teman ya. Klik ini, tambah gambar anak sholat. Nah. Mana ya? Yang bagus, yang madepnya ke sana. Coba clip art deh. Clip art. Nah, misalnya ini ya teman-teman ya. Anak sholat di, misalnya taman bermain, terus minimarket, masjid. Nah, misalnya ini benar ya jawabannya itu kan yang di masjid. Ini diganti, kemudian kita tambahkan gambarnya. Ini coba yang clip art ya. Ini minimarket. Coba yang clip art. Terus ini masjid. Bisa. Oke, ini kalau sudah, ini kan saya cuma satu pertanyaan ya teman-teman, kalau mau nambah juga bisa nih. Satu pertanyaan aja dulu deh. Nanti teman-teman boleh ditambahkan. Nah, ini bisa langsung mulai.
Ini suasananya di luar angkasa. Ini digedein ya teman-teman, kalau layarnya mau diperbesar pakai yang pojok kanan bawah. Nah, ini karena ada di luar angkasa, jadi kita akan ketemu dengan para monster. Gimana caranya? Sampai kita ke masjid ya. Nah, nanti anak-anak boleh memainkan ini. Sini. Yeay, masjid. Tapi percayalah kalau untuk anak TK tidak semudah itu teman-teman. Lebih baik sih memang menggunakan pakai ini ya, pakai apa namanya mouse. Nah, papan peringkat. Ini kan nanti gantian nih satu persatu. Misalnya Nur Hajar. Bentar. Oke, nanti yang kedua giliran selanjutnya pakai Wheels of Names lagi tuh. Digilir siapa gitu ya yang akan berikutnya. Anggaplah yang berikutnya adalah misalnya Bu Nur Eka. Mulai lagi, gantian nih, mulai lagi. Apakah Bu Nur Eka bisa? Yeay. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita akan lihat Bu Nur Eka itu sudah berapa ini. Mulai. Papan peringkat. Nur Eka. Bentar. Oh, ternyata Bu Nur Eka itu lebih cepat, 26,3 detik. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Terus kalau misalnya mau kita ganti nih gitu ya, ini kan temanya luar angkasa ya, temanya luar angkasa. Kalau kita mau ganti, ini kan ada antariksa nih teman-teman, kelihatan ya, ada antariksa, ada seram, ada papan tulis. Jangan deh yang seram, jangan. Kita misalnya mau ganti papan tulis, ini juga bisa. Kalau mau ganti papan tulis bisa. Pertanyaannya sama seperti tadi. Mau ke masjid. Awas, nanti dia kenal. Nah itu juga bisa teman-teman. Ya, bisa seperti itu. Kalau kita ganti gitu ya, papan peringkat. Oke, misalnya Bu Alfia. Berapa detik? Oh, ternyata Alfia lebih cepat nih, hanya 22,3 detik saja. Nah, ini ya untuk yang labirin. Kemudian ini itu juga bisa itu teman-teman, bisa kita cetak. Nah, setelah melaksanakan gitu ya, setelah games melalui komputer, melalui laptop, anak-anak misalnya kita minta nih supaya bisa dikerjakan gitu ya. Ini juga kita bisa. Mau pakai ini bisa. Ini ada pilihannya yang dapat dicetak itu yang bentuknya pesawat terbang, ada bentuknya kuis, ada bentuknya anagram. Kalau saran saya untuk anak TK lebih baik pakai ini. Ini akan lebih menarik gitu nantinya. Dia nanti menarik garis. Nah, anak sholatnya di mana? Nanti ini tinggal dihubungkan kemana nih? Ke sini nantinya. Itu ya, ini bisa diunduh teman-teman. Ini bisa diunduh, nanti bentuknya dalam bentuk PDF, dan bisa digunakan sebagai worksheet. Bisa digunakan sebagai lembar kerja. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya ini juga bisa diganti nih teman-teman. Yang interaktif misalnya mau bentar. Nah, ini bisa ganti template nih. Kalau mau dalam bentuk kuis juga nggak apa-apa.
Kalau tadi kan ini ya pengejaran dalam labirin, kita mau ganti nih misalnya yang kuis ini bisa kita ganti. Nah, ini anaknya lagi sholat nih, mau di mana? Apakah di sini? Ya, salah. Oh, ternyata harusnya di sini. Nah, ini bisa untuk pertanyaannya lebih dari satu. Bu, saya pengen bikinnya lebih dari satu dong, Bu. Ininya, apa namanya, pertanyaannya boleh nggak? Boleh. Misalnya pengen bikin 5 pertanyaan juga nggak masalah, teman-teman. Tidak ada yang larang gitu, seperti itu. Sehingga nanti, prosesnya ini kan ada menambahkan ya, anak sholat di misalnya kita tambahkan. Apa ya, misalnya, eee sholat tarawih. Sholat. Ini kan yang tadi ya, anak sholat di yang pertamanya. Nah, ini yang pertanyaan yang keduanya ini otomatis langsung lanjut. Rukun Islam yang kedua, apa ya rukun Islam yang kedua? Ini kalau kena yang hijau-hijau tuh dia nyawanya akan mati nih. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Sekali lagi ini juga bisa dicetak ya, ini juga bisa dicetak. Bisa dicetak. Yang nanti bisa teman-teman download, bisa teman-teman unduh untuk dijadikan sebagai ini ya, sebagai lembar kerja. Sebagai lembar kerja. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Atau sudah ada yang pernah praktek membuatnya yang seperti ini? Ada yang pernah membuat nggak? Belum, Bu. Nggak ada satupun, belum ada satupun yang belum ya? Bu. Belum. Mudah-mudahan sih jadi wawasan buat teman-teman dan ini bisa memperkaya amunisi pada saat teman-teman mengajar ya. Kan kalau sudah banyak tahu kan jadi teman-teman juga lebih banyak untuk mengeksplor apa-apa yang ada di internet untuk bisa kita ini ya, kita bisa memberikan pembelajaran yang menarik buat anak. Tadi kalau teman-teman sendiri gimana tadi? Ketika melihat, Wheels of Names and Word Wall? Seru, Bu. Seru, Bu. Kayaknya menarik banget buat anak-anak.
Ya itu orang gede kan ya. Iya. Gimana kalau anak-anak? Deg-degan, Bu. Iya, jadi, feel-nya itu nanti akan dapat. Itu teman-teman ketika menggunakan kursor ya, menggunakan mouse, itu sebetulnya latihan motorik halus juga loh teman-teman. Latihan motorik halus juga kan, "Aduh ini gimana? Aduh nanti kena ini, aduh nanti kena monsternya, kena ya mati deh," gitu. Nah itu kan akan ada perasaan yang membuat anak-anak happy, tegangnya juga ada, bahkan ketika dia itu nggak main ya, dia itu nggak main, yang main itu temennya, sama, perasaan happy-nya juga sama teman-teman. Perasaan senangnya tuh akan sama karena, "Aduh ayo cepetan cepetan cepet," gitu. Nah, jadi ada, perasaan senang ketika temannya berhasil, menemukan misalnya jawaban yang benar gitu. Itu kan sebetulnya ini ya, itu kan materi ya. Tapi kalau kemasannya itu menarik, kemasannya itu, membuat anak-anak merasa itu bukan belajar, saya yakin itu belajar mau kayak gimana pun juga tidak kerasa belajar, yang ada nggak mau berhenti-berhenti, "Nggak mau Bu, nggak mau istirahat, aku maunya di sini aja sama Bu Guru, aku nggak mau istirahat." Yang ada malah jadi kayak gitu, kita malah kewalahan nanti. Kita malah kewalahan dan, saya sih berharap itu bisa, menambah, wawasan teman-teman ketika akhirnya, merancang pembelajaran yang berkualitas, ya. Oke, itu yang kedua. Saya izin satu lagi boleh ya teman-teman ya? Biar punya inilah, kalau yang tadi baik itu Wheels of Names and Word Wall itu untuk, eee, apa ya, untuk anak-anak yang bisa kita gunakan, ya jelas sih yang akan bikin kan kita ya, tetapi kan itu nanti untuk peruntukannya adalah untuk games-nya anak-anak, tetapi, ini ada, apa ya, kayak, web mirip dengan Canva, tujuannya untuk membuat, PPT, untuk membuat, apa namanya, kayak semacam, ucapan selamat lah, kayak gitu-gitulah ya, eee, yang gratis, nggak berbayar gitu ya, kalau Canva kan beberapa elemen-elemennya harus berbayar ya teman-teman ya, beberapa elemennya berbayar, ini tidak berbayar, dan kalau mau dicetak dalam bentuk spanduk yang gede, itu bisa. Bisa, selama memang kita, asal sering ngulik aja, termasuk nanti untuk yang word wall, itu teman-teman ngulik ya, itu kan saya hanya memberikan contohnya satu ya, nanti tinggal dikulik-kulik aja, itu kan banyak tuh pilihannya, template-template-nya banyak, itu tinggal kita masuk-masukkan, ya salah nggak apa-apa, ganti lagi, klik lagi, sampai akhirnya, teman-teman punya gambaran gimana membuat games yang menarik buat, anak-anak. Oke, kita lanjut ke web yang selanjutnya. Oke. Saya kadang kalau udah mentok, "Aduh ini kok ada elemen ini, ada elemen yang harus berbayar," kadang pakai ini juga sih. Ya meskipun mungkin di, intensitasnya di Canva saya lebih sering ya bikinnya. Nah, ini bisa dicatat namanya My Poster Wall. My Poster My Wall. Ini ya. Sama teman-teman, ini untuk membuat desain juga. Ini juga sama template-templatenya. Ini tinggal tinggal dibikin aja persis ini sama seperti Canva ya teman-teman. Nanti tinggal tinggal, memilih saja di sini nih ada pamflet ya, kemudian ada poster, kemudian ada, di grafik di media sosial ini ya. Untuk post Instagram juga misalnya pengen yang berkualitas juga boleh, bisa gitu di situ. Terus untuk logo bisa, latar zoom bisa,
spanduk web bisa, sertifikat bisa, kartu bisnis bisa, semuanya bisa ini. Nanti tinggal teman-teman mencari-cari saja gitu ya, mana yang paling, cocok gitu ya dari template yang ada, eee, misalnya saya mau bikin post Instagram kali ya. Misalnya ini, kok salah 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 salah, post post Instagram, misalnya di sini Ramadan, ada nggak ya Ramadan? Oh ada tuh, Ramadan Mubarak. Nih tinggal diklik ya teman-teman ya, ini tinggal diklik, klik sekali. Klik sekali kemudian edit ya, edit desain. Pada prinsipnya ini sama dengan Canva. Nah, ini Happy Ramadan-nya misalnya nggak usah kita hapus gitu ya. Misalnya di sini, eee ini bisa diganti-ganti ininya ya teman-teman, bisa diganti-ganti tulisannya. Tulisannya bisa diganti-ganti, terus sama sih ini juga pada prinsipnya sama ya. Kalau sudah ya udah tinggal kita unduh saja di sini. Unduh desain, unduh, udah nanti ini jadi. Kalau mau bikin post-post di Instagram juga bisa di sini teman-teman ya. Ini kan post Instagram nih. Bentar saya buka ininya deh. Bentar. Open. Mana tadi zoom-nya? Nah, ini sudah bisa kita gunakan nih, udah jadi. Sama prinsipnya dengan Canva, tinggal ngulik-ngulik aja gitu mana yang paling cocok gitu desainnya, template-nya sudah ada, tinggal bagaimana kita bisa memilih dengan baik dan mengedit-editnya itu sesuai dengan keinginan kita. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi 3 web untuk hari ini. Eee, yang pertama tadi Wheels of Names, kemudian tadi word wall, dan yang ketiga itu
My Poster Wall atau My Poster Wall yang fungsinya sama dengan Canva. Nah, jadi, untuk tugasnya teman-teman pada, minggu depan ya, untuk minggu depan, itu ada 2. Yang pertama adalah saya pikir kalau meng-convert tuh nggak butuh waktu lama teman-teman, tidak butuh waktu lama, paling lama mungkin kalau rada lemot ya laptopnya mungkin sekitar setengah jam, anggaplah tuh setengah jam. Kemudian bikin wheels of names dari nama-nama muridnya teman-teman yang ada di kelas, kemudian bikin games eee, word wall, nanti silahkan dipraktekkan di kelas, divideokan, tidak perlu lama-lama divideokannya, cukup, 2 sampai 3 menit saja, ya cukup 2 sampai 3 menit saja. Ya paling lama 5 menit lah, karena kalau kebanyakan juga nanti memori HP-nya pasti akan penuh, itu 2 sampai 5 menit lah ya paling lama. Nanti, silahkan videokan bagaimana keseruan belajar menggunakan TIK di kelasnya teman-teman, ya. Nah, nanti untuk, yang masih punya kendala misalnya, "Aduh kayaknya saya nggak bisa," boleh bergabung atau misalnya, eee boleh minta bantuan guru yang lain untuk membuatkan, tidak apa-apa. Yang penting pada saat, praktek dengan anak-anak itu tahulah gimana prosesnya, ya. Ada yang ditanyakan nggak sebelum ditutup? Bu, anak-anaknya sudah libur, Bu, anak PAUD-nya. Anak sendiri, Wis? Emang udah libur? Udah. Udah ada yang libur, Bu. Saya juga udah libur, Bu. Oh, udah libur ya? Soalnya kalau di kalender pendidikan Jawa Barat itu kan baru libur tanggal 15. Kalau di wilayah Mustika Jaya sini PAUD udah libur semua, Bu. Oh, gitu ya. Enggak, karena kalau di saya di sini patokannya kan ini ya, ya kalau enggak anak sendiri deh, Bu. Anaknya siapa aja deh, anak tetangga juga boleh deh. Siapapun. Siapapun, nggak perlu banyak-banyak, 2 atau 3 orang aja juga nggak apa-apa. Yang penting gimana, "Aduh siapa ya yang duluan, siapa yang akan main duluan?" Ada yang itu. Nah itu, adrenalin itu yang ingin kita tangkap dalam bentuk, potret itu yang akan kita tangkap di dalam bentuk video, supaya teman-teman juga bisa merasakan gimana sih mereka tuh senengnya kayak gimana gitu. Nah kalau sudah senang kan nanti mungkin bisa ke depannya bisa lebih intensif lagi atau lebih banyak lagi gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi silakan sebelum ditutup. Tadi yang ceritanya, Bu, dibuat video ya, Bu, ya? Iya, betul, Bu. Di save as, simpan dalam bentuk video. Caranya, ketik file, kemudian save as, kemudian dipilih MP4. Itu nanti otomatis akan menjadi video, Bu. Baik, Bu, insya Allah ya, Bu. Ya, boleh minta bantuan putranya boleh, Bu. Asal ibunya duduk di sampingnya aja. Ajarin mama gitu. Gimana sih caranya? Pasti bisa anak-anak muda tuh. Kalau anak muda nggak bisa, aduh. Karena mereka udah terbiasa dengan dengan komputer. Oke, ada yang lain? Silakan. Sudah ya? Oke, kalau sudah sementara ini dulu ya untuk perkuliahan teknologi komunikasi dan informasi. Sementara saya tutup, saya mohon izin istirahat ke belakang. Mungkin sekitar 5 sampai 6 menit ya teman-teman. Nanti kita akan kembali lagi di mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah. Itu saja sementara saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau BAK boleh, yang mau cuci muka, yang mau wudhu barangkali ngantuk juga boleh, silakan.